Halo teman-teman. Kali ini saya mau ngebahas tentang object creation dan reusable code ya. Kali ini aku mau pakai JavaScript sebagai contohnya. Mari kita bikin dulu ya composition.js. Kok ini sih? Composition 2. Nah, kenapa judulnya composition? Maksudnya karena pada kesempatan kali ini aku mau nge-share tentang bikin reusable code itu antara pakai composition atau inheritance. Jadi membandingkan aja lah ya, membandingkan bagaimana menulis menggunakan composition maupun inheritance. Ya mungkin pertama-tama kita harus tahu ininya sih. Kalau di OOP, Object Oriented Programming, tentunya sudah menjadi jalan yang primer ya, menggunakan inheritance itu sebagai reusable. Tapi akhir-akhir ini functional programming juga sudah regain popularity-nya. Jadi mulai banyak dilirik, baik itu bahasanya, functional language, ataupun paradigma functional. Dan salah satunya komposisi dalam membuat reusable function ya, reusable code. Ya itulah mungkin, biar agak banyak bacot, langsung aja ke contoh, karena aku juga bukan seorang programmer ahli. Aku bahkan pemula banget main JavaScript. Aku nggak terlalu paham juga tentang OOP maupun functional programming. Aku hanya mau berbagi apa yang aku pahami aja sebagai dokumentasi pribadi maupun ya untuk having fun aja lah. Kita misal bikin kelas ya, namanya kendaraan misalnya. Kendaraan ini dia punya property constructor dari nama misalkan sama speed. Kemudian ya seperti biasa ya, seperti object lesson seperti biasa. Terus nama adalah nama, kemudian di speed speed. Kemudian dia memiliki method namanya drive misalkan. Drive console.load mobil reset ini bisa berkendara ya, dengan kecepatan kms misalkan. Kemudian ya udahlah, misalkan metodenya seperti itu. Kemudian kita bikin objek yang menginherit baik properti maupun metode dari kendaraan yang ya sekiranya yang membutuhkan properti dan metode dari kendaraan. Misalkan kelas, misalkan mobil atau motor, whatever yang membutuhkan properti atau metode dari kendaraan. Misalkan akan dia bikin constructor, dia punya nama, dia punya speed, dia punya pintu misalnya, pintu,
Nah, oh yes, lupa. Kalau untuk saat kita mau menginherit, kita perlu yang namanya extend di sini. Extend. Kemudian kita panggil kendaraan kelas yang ingin kita inherit. Kemudian di sini kita bisa melakukan super, baru kita ada petunjuknya, nama dan speed misalnya yang kita butuhkan untuk si mobil ini. Baru di sini kita tambahkan this pintu sebagai pintu. Kemudian untuk apa ya, ngegas lah ya, ngegas metodenya console dulu ya, console.log console.log ya udah sama aja ya. Nama, this name, bisa ngegas loh. Kalah gitu aja lah. Coba kita panggil const Tesla misalkan, Tesla sama dengan new dari mobil, dia butuh nama, dia butuh speed, dia butuh pintunya 4 misalkan. Kemudian kita console dulu, console.log Tesla. Oke. Terima kasih. Apa namanya? Node composition JS berhasil, pembuatan objek berhasil. Baru kita coba pemanggilan metodenya. Pemanggilan method Tesla dot drive ini. Berarti si drive ini kan metode dari kendaraan ya. Kemudian Tesla dot ngegas, nah ini metode dari si mobilnya. Coba panggil, berhasil, mobil ini bisa berkendara dengan kecepatan ada yang salah deh, mobil nama kok ini nama sih Tesla ini harusnya, ya Allah, Tesla udah berarti bisa mobil Tesla ini bisa berkendara, catatan Tesla bisa ngegas. Oke. Ini kalau kita pakai inheritance. Jadi gimana ya, paradigma pakai inheritance itu mungkin kita harus tahu desain objek yang akan kita buat mungkin ya, kayak gitu ya. Jadi misalkan kita ingin membuat mobil, maka kita harus tahu mobil ini seperti apa gitu. Ngegas misalkan dia punya nama speed, kemudian punya metode ngegas. Kemudian kalau bikin misalkan yang sejenis dengan mobil itu, misalkan motor itu dia punya kemampuan yang sama lah, misalkan antar mobil dan motornya itu berkendara, kan nggak mungkin harus menulis ulang kode yang sama itu kan, sehingga dibuatlah semisal kelas parentnya kendaraan, karena mobil dan motor ini adalah kendaraan gitu kan, pasti memiliki kesamaannya, mungkin kayak gitu ya penjelasannya.
Jadi kendaraan itu contohnya di sini drive misalkan. Nanti si metode ini bisa diinherit ke mobil, ke kendaraan, ke boot dan lain-lain. Oke lah, kayak gitulah. Gimana kalau kita pakai function dengan komposisi? Kalau di function kita nulis berdasarkan apa yang si fungsi itu bisa kita dilakukan dan nantinya bisa dipakai di fungsi yang lain yang memerlukannya gitu ya. Sederhananya kayak gitu ya. Misalkan fungsi drive kemudian kita bikin dia butuh state nanti, kemudian dia akan mereturn suatu objek drive misalkan. Biar beda ini deh, bisa drive gitu ya, bisa drive, dia mesen objek drive dengan value-nya suatu fungsi anonymous function, sama kayak ini. Kita copy aja. Oke, paste. Oke. Nah ini berarti ke state nantinya, state, kemudian ke state juga. Nah, ini udah satu fungsi untuk melahirkan metode nanti, yang mana metode itu akan dipakai di fungsi yang nanti membuat objeknya lah. Kemudian cons di sini, cons. Sebenarnya metode ini akan dipakai di suatu function factory-nya gitu untuk membuat objek. Kemudian ngegas dia sama state di sini, dia return object, ngegas, biar bisa ngegas ya. Bisa ngegas. Oke. Function cost anonymous kita copy lagi di sini, kita paste. Oke. Baru kita bikin cons, bikin mobil ya. Mobil misalkan dia butuh nama, dia butuh speed, dia butuh pintu, kemudian dia mereturn. Kita ini dulu cons state misalkan, kita bikin objeknya dulu, nama, kemudian speed sama pintu, kemudian kita return objek, seluruh isi dari state, kemudian isi dari instruksi dari drive, bisa drive bisa drive, dia butuh state sebagai argumen, kemudian bisa gas, dia juga butuh states. Nah, sudah. Coba kita cons Honda misalkan, kita bikin mobil namanya Honda, kecepatannya 200, pintunya 2 misalkan, kemudian kita console.log dulu nih.
console.log Honda, kemudian kita panggil Honda dot enggak, langsung drive, kemudian Honda dot gas, oke. Unexpected. Oh, ini salah. Oke. Kita coba. Bisa. Ini yang tadi dari inheritance, yang ini dari composition. Di object creation-nya berhasil dan pemanggilan metodenya juga berhasil. Oh, ini undefined. Apalagi yang salah ini? Console. This-nya state. Oke. Bisa. Udah. Jadi begini, jika kita mau nulis menggunakan function composition. Kalau aku sih sebagai awam lebih suka penulisan kayak gini ya, lebih fleksibel ya, lebih fleksibel dan maintainable. Jadi saat kita mau bikin motor misalnya, bikin motor misalkan, dia punya nama, dia punya speed, dia punya jenis misalkan, ya const misalkan ini sama sih, state, nama, speed, jenis, di sini return, check, step, apa ya? Misalkan kita mau bikin ini yang baru, metode yang baru, misalkan cons apa ya kalau motor ya, bonceng adalah dia butuh step. Oke. Bonceng, aku bisa loh bonceng. Console log aku bisa dipakai bonceng misalkan. Udah, kita tinggal panggil di sini. Bonceng state sama yang lain, misalkan bisa ngegas, titik bisa ngegas, itu step. Udah, kita di sini bisa cons motor, bikin motor ninja misalkan, kecepatan 150 misalkan, 250 lah,
Oh jenis gak apa-apa, nggak kepake. Oh ini kita inilah, kita kita kok bisa oh tipe ya, apa namanya ya, backtick misalkan state jenis gitu, state jenis bisa dipakai di ponsel. Oke, jenis namanya ninja misalkan. Ya udah, kita console.log motor dot apa ngegas gas sama motor dot bonceng. Save, kita lihat hasilnya berhasil. Nama ninja 150 ninja bisa agak slow, ninja bisa dipakai bonceng. Udah selesai. Kira-kira kalian lebih suka yang mana? Oke, sekian, terima kasih.